Jakarta disebut akan terancam tenggelam pada tahun 2050. Faktor eksploitasi air tanah yang berlebihan, faktor perubahan iklim, dan faktor beban bangunan di DKI Jakarta menyebabkan penurunan permukaan tanah yang terlihat nyata dan terus terjadi setiap tahunnya. Selama beberapa tahun kebelakang, populasi penduduk di Jakarta juga terus meningkat pesat dan diikuti dengan pembangunan gedung-gedung tinggi sehingga keadaan semakin memburuk. Berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 1925 sampai 2015 oleh Balai Konservasi Air Tanah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, laju penurunan tanah Jakarta berada di angka 3 hingga 5 cm setiap tahunnya. Bahkan di kawasan utara Jakarta, angkanya menyentuh 12 cm per tahun. Kondisi sekarang ini menyebabkan permukaan air tanah menurun. Bahkan permukaan tanah pun menurun. Dan kita mengetahui Indonesia menjadi salah satu perhatian, bahkan jadi berita dunia di sebuah koran terkemuka karena permukaan tanahnya turun. Dan siapa yang menyebabkan turun? Ya kita-kita ini yang menyedot air tanah dari sumur dalam. Sumur dalam itu kedalamannya bisa lebih dari 200 meter. Dan ini harus berhenti, praktek-praktek pelanggaran seperti ini. Bukan tanpa alasan, semakin banyak penduduk di Jakarta, maka kebutuhan akan air bersih pun ikut meningkat. Akibatnya, membuat masyarakat mengeksploitasi air tanah secara berlebihan dan tidak bijak dalam menggunakan air tanah. Penurunan muka air tanah yang terjadi pada lapisan akuifer dapat menyebabkan banyaknya ruang kosong di dalam akuifer, sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut. DKI Jakarta merupakan salah satu contoh wilayah pesisir yang terkena dampak dari intrusi air laut. Tidak hanya itu, perbedaan tinggi antara muka tanah di daratan dengan sea water level menyebabkan meluapnya air laut ke daratan atau biasa disebut dengan banjirop. Dampak nyata akibat dari penurunan muka tanah dapat banyak ditemukan di kawasan pesisir DKI Jakarta seperti di Muara Baru, Jakarta Utara. Sekitar 13 tahun lalu, Masjid Wal Aduna ini masih dapat digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah. Namun keadaannya sekarang sangat berbeda. Banjirop yang terus terjadi setiap tahunnya di kawasan tersebut telah membuat masjid ini sudah tidak bisa digunakan beribadah lagi. Begitu pula di kawasan perkampungan padat penduduk Muara Baru, yang mana masyarakatnya harus hidup berdampingan dengan tanggul pencegah banjirop yang sewaktu-waktu bisa jebol dan menjadi ancaman tersendiri untuk warga di sana. Perbedaan tinggi antara air laut dan daratan ini sudah sangat terlihat begitu nyata di sini. Tanggul beton tinggi ini merupakan penyangga agar air laut tidak masuk ke kawasan penduduk yang posisinya lebih rendah dari laut. Gimana sih Pak sebenarnya Pak? Sudah ini tanggulnya pendek dulu nantinya ini ditambah. Katanya 2008 awal itu jebol. Kena air ini yang meluap ini, nah, akhirnya dikasih peronjol dulu isi batu, jadi masuk 2009 itu baru di tanggul di sebelah sininya dipasang tanggul. Menurut Bapak sendiri bisa sampai turun kayak gini kenapa Pak menurut Bapak? Ya kalau menurut produksi orang-orang itu Pak, ya itu katanya tiap tahun itulah 12 cm itu paling sedikit turunnya itu dalam 10 tahun. Oh, berarti kalau yang Bapak dengar itu setiap tahunnya 12 cm. Iya. Itu air tanah, air muka tanah tuh turun Pak ya? Air laut naik, ya naik air laut. Kemudian diperparah dengan naiknya air laut Pak ya? Soalnya kita daratannya di sini, tadinya di sini nggak ada nih tuh banyak daratan begini rawa-rawa. Dikarenakan telah terjadi intrusi air laut yang terjadi di sekitaran Muara Baru, menyebabkan warga di sana harus membeli air bersih layak pakai di pengecer air di sekitaran Muara Baru
untuk memenuhi seluruh kebutuhan air sehari-hari mereka. Terus Pak, untuk ini kan di pinggir laut Pak ya, Ya. daerahnya Pak ya. Ya. Berarti kan udah nggak bisa nih Pak ya, gunain air tanah lagi Pak untuk kebutuhan sehari-hari kan Pak ya. Oh iya, dan lagian juga kita di sini memang beli air dari luar. Beli dari air luar Pak ya? Atau dari mana Pak? Dari pump? Bukan, dari apa tuh pengecer, mobil, yang pikulan. Kalau pikulan kan 5.000 satu pikul. Hal sama juga terjadi pada kawasan Kampung Apung, Jakarta Barat. Kampung Apung ini dahulunya merupakan daratan yang difungsikan untuk pemakaman. Namun, saat ini kondisinya sudah berbeda. Pembangunan kawasan pabrik di sekitaran Kampung Apung menyebabkan kawasan ini mengalami penurunan muka tanah yang menyebabkan air tertampung dan terjebak, sehingga air yang terjebak di kawasan ini tidak bisa dialiri ke saluran air di sekitaran daerah Jakarta Barat. Apabila musim hujan tiba, kampung ini mengalami banjir bandang yang mengakibatkan meluapnya air di kawasan Kampung Apung, Jakarta Barat. Berarti sebelumnya tuh tanah biasa buat kuburan Bu ya. Terus sehingga pemakaman jadi kayak gini. Iya. Itu kalau boleh tahu penyebabnya apa Bu ya? Penyebabnya ya udah sono sini ditutup. Oh, ditutup Bu ya. Ono di pabrik, ono udah ruko kan nggak bisa keluar. Itu juga tanahnya turun Bu ya. Jadi airnya Iya. masuk sini Bu ya. Iya. Upaya meminimalisir penurunan tanah di DKI Jakarta bisa dimulai dengan mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan, yang juga harus diikuti dengan penyediaan sumber air bersih alternatif pengganti air tanah, seperti penggunaan air pump dan pemanfaatan sumber lain seperti sungai. Namun, seperti yang kita ketahui, sungai yang ada di Jakarta kondisinya sudah tidak layak pakai, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan penurunan tanah, seperti lebih bijak dalam menggunakan air tanah dan melestarikan air tanah demi bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ke depannya. Karena selama eksploitasi air tanah masih terus dilakukan, maka penurunan muka tanah di DKI Jakarta akan terus menurun setiap tahunnya. Dan tenggelamnya Jakarta tinggal menunggu waktu saja.